Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafana baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahibai fillah, asatidzah, aba wal ummahat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat serta karunia-Nya. Allah izinkan kita bertemu kembali, bertatap muka untuk mendengarkan, untuk melihat hasil dari pembelajaran anak kita selama di Kutab ini. Ya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, kemudian para sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir semester ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait rapot kemudian liburan. Yang pertama, insya Allah nanti antum semuanya akan menerima hasil pembelajaran putra-putri antum selama di Kutab. Artinya progres pembelajaran akan antum terima hari ini, dan mohon nanti bisa ditanyakan atau terjadi diskusi itu ya, dalam pengambilan rapot ke asatidahnya. Jangan kemudian hanya mendengarkan dari asatidah kemudian selesai, enggak. Artinya asatidah juga butuh masukan kita, butuh informasi dari kita bagaimana sakjane anakku. Nah, kemudian para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan terpaku dengan hasil yang ada di dalam rapot. Jangan fokus dengan nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai yang ada itu sebenarnya tidak begitu penting. Tidak begitu penting. Nilai-nilai yang tertera di rapot itu tidak begitu penting. Artinya berapapun nilai angka yang tertera di situ itu artinya tidak menggambarkan keseluruhannya, ya, tidak menggambarkan keseluruhan keadaan anak-anak kita. Karena ada beberapa hal yang tidak mungkin bisa diangkakan, ya, termasuk iman. Iman itu tidak bisa diangkakan. Ya. Berapa nilai iman seseorang itu tidak bisa dinilai dengan angka. Oleh karenanya, bagaimana cara menilainya? Menilai hasil dari dia belajar iman itu adalah sikap. Sikap yang timbul setelah dia belajar materi iman. Bagaimana dia hari ini belajar adab masuk masjid. Belajar adab masuk masjid. Kemudian sikap yang harusnya ada, ya dia berusaha ketika mau ke masjid, mau masuk masjid nih, membaca doa masuk masjid. Bagaimana adab-adabnya itu diterapkan. Dan ini tidak mungkin
kita yang mengawasi, ya kan. Setelah dari sini anak pergi ke masjid itu kan kalau sama kita itu paling ketemu di sholat duhur gitu. Selebihnya di 4 waktu sholat yang lain pasti bersama orang tua. Nah, disinilah fungsi kita membersamai, fungsi kita menghidupkan imannya. Artinya iman yang bisa merubah jadi sikap. Itulah pendampingan kita. Yang disebut pendampingan itu bagaimana pelajaran hari ini bisa berubah menjadi sikap. Ya. Dan sikap ini harus dawam, ya, mudawamah. Kalau enggak selesai hari ini diajarkan sesuatu, kemudian diterapkan sebentar, ada materi apa lagi yang ini ditinggalkan, ya hilang begitu saja. Seakan-akan enggak ada asarnya nanti. Nah, jadi iman itu butuh diejawantahkan menjadi amal, dan itu butuh peran kita sebagai orang tua dalam membersamai. Karena ilmu itu harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, dia akan menjadi malapetaka kita nanti di hari kiamat. Ya. Kalau di dalam syair Zubat itu dikatakan di bait 8, 9 itu, beliau mengatakan bahwa fal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, kemudian dengan ilmunya itu dia tidak beramal. Dengan ilmunya itu cuma ilmu sebagai pengetahuan saja, sebagai wawasan saja. Tidak sampai lahir menjadi amal, maka orang yang seperti ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala itu mengadab para penyembah berhala. Ya. Pernah dengar hadisnya, Pak? Orang yang pertama kali masuk neraka itu kan para mujahid, orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang dermawan, ya. Tapi yang salah, ya, para mujahid yang dia berjihad, kepengen disebut sebagai mujahid, sebagai orang yang mati syahid, ya. Orang yang alim, orang yang berilmu, dia pengen disebut sebagai alim. Begitu juga nanti orang yang bersedekah, ya, supaya dia disebut sebagai dermawan. Ya. Dan orang yang berilmu kayak gitu tadi, ya, dengan ilmunya dia tidak beramal, dia akan diadab sebelum Allah mengadab para penyembah berhala. Di kebalikannya, waman bi ghairi ilmin ya'malu, dan barang siapa beramal tapi nggak pakai ilmu, ya, a'maluhu mardudatun la tuqbal, amal-amalnya itu tertolak dan tidak diterima. Ya. Jadi ilmu ini punya dua sisi. Satu sisi dia bisa nyosot ke kita, satu sisi dia bisa menyelamatkan kita. Jadi dengan ilmu itu harus kita beramal. Ya. Jadi amal inilah yang harapannya itu lahir di anak-anak kita. Dapat ilmu kemudian diterapkan jadi amal. Ya. Terapkan jadi amal. Bagaimana anak-anak itu diajari adab. Ya. Bagaimana anak-anak diajari adabnya? Kita orang tuanya. Membersamai gitu. Apa tadi yang sudah diajarkan, nah, itu seharusnya setiap hari itu ada dialog, ya. Ada dialog apa tadi yang sudah diajarkan Ustadz. Jangan nggak pernah dialog gitu. Harus ada dialog setiap hari, ya. Jangan kemudian para ayah ini pasrah bongkoan ke ibu-ibu, sehingga ada istilah nih para ayah nih, jangan jadi ayah yang bisu. Jangan jadi ayah yang bisu, karena biasa yang ngobrol dengan anak itu ibunya gitu. Nah, coba sekarang dirubah, ayahnya yang suka ngobrol di anaknya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa membantu mengejawantahkan ilmu itu menjadi amal. Ilmu itu menjadi amal.
Bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk punya sifat tawadhu, tawadhu terhadap ahlul ilmi, ya. Itu juga perlu diajarkan. Ya. Oh, itu gurumu nak, gurumu teko diparani salim gitu. Ya. Guru teko didelok tok nek jegideg linggih ngene. Adab apa itu kan? Nggak ada kayak gitu tuh. Wibawa ilmu runtuh gitu di depan anak-anak kita. Itu perlu dicontohin juga. Kalau antum melihat ustadz datang disamperin, ya jangan dibiarin aja ditinggal jagong gitu. Itu pelajaran buat anak kita. Ya, pelajaran buat anak kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, tolong juga dijaga dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang menyibukkan selain dia sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kita, setiap wali pasti pernah kita tanya, bagaimana menurut Anda tentang HP kepada anak-anak? Ya, semua jawabannya sih enggak gitu ya. Atau mungkin berusaha mengurangi, berusaha menghilangkan. Tolong itu ya, peraturan-peraturan yang ada, anak nggak boleh main HP dan sebagainya, itu dijaga betul. Jangan kemudian anak dikasih kesempatan untuk melanggar. Ya, jangan dikasih kesempatan anak untuk melanggar. Itu meruntuhkan tauhid. Dari mana Ustaz? Anak itu tahu kalau itu tidak boleh sama gurunya. Kemudian kita diam-diam ngasih sebentar aja ya, 5 menit aja. Ini namanya maksiat. Ya. Dan kita melewatkan bahwa Allah itu melihat gitu loh. Artinya kita kasih kesempatan buat anak kita, pas gurumu gak ngerti aja kok. Tapi kita melewatkan pelajaran tauhidnya bahwa Allah itu lihat. Dan Allah nggak akan tinggal diam dengan ini gitu. Kita kesepakatan di awal kok. Ya, termasuk halakoh. Halakoh datang setiap bulan. Gimana Pak? Insya Allah siap Ustaz. Ya kan? Itu juga kesepakatan. Al-mu'minuna ala syurutihim. Yang seorang mukmin itu bergantung pada syarat yang ditentukan. Kita punya syarat dan Allah saksinya gitu. Hal yang kecil-kecil gini tuh Pak, kadang nggak menjadi perhatian kita. Ya, seakan-akan tuh kita sudah Allah kemana itu, Allah di mana kita di mana gitu jadinya. Ya. Udahlah nggak apa-apa Dok, sebentar aja ya 5 menit. 5 menit awalnya, tapi lama-lama pasti akan lebih kecanduan. Ya. Beneran Pak, ini tuh kalau nggak sangat-sangat penting saya buat komunikasi atau posisi saya hari ini jadi kepala kutab itu, saya nggak pengen punya HP. Ya. Merusak, bener rusak otak kita, ya kan? Apa yang disebut sebagai nasir namanya, yang nggak jenak baca, kemudian nggak sampai berapa menit sudah scroll kemana-mana, gitu. Itu merusak otak. Ya. Belum lagi hari ini AI, ya kan? AI. Ya, pasti kita beranggapan bahwa AI itu sangat membantu kita. Tapi justru AI itu untuk merusak kita. AI itu, ingat-ingat, untuk merusak kita. Dari mana Ustaz? Ya, supaya antum malas saja berpikir, supaya antum malas saja baca. Kalau kita lihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu dulu itu dihafal, tidak ada kitab, tidak ada namanya orang nulis kitab tuh awalnya nggak ada. Semua ilmu itu dihafal. Ya. Kemudian seiring berkembangnya teknologi, tinta, kertas dan sebagainya, barulah itu ditulis. Nah, ilmu ditulis saja itu menjadi sebuah problem awal. Nah,
menjadi sebuah problem. Bagaimana mereka akhirnya malas menghafal dan mengandalkan tulisan. Aku sama moco nanti. Malas menghafal tapi mengandalkan tulisan. Begitu tulisan ada sekarang jadi elektronik. Ya. Terus wagah moco ndelok YouTube ae kepenak. Ya toh, terus disarikan kepenak lihat YouTube. Otak nggak bekerja. Ya. Kerjanya si TikTok gitu. Padahal Allah diberikan kita tuh harusnya kita maksimalkan betul. Dan apalagi hari ini AI. Ya. Yang ironisnya lagi kalau antum ngajari anak-anak ilmu kok lewat dengan AI, wah, keblinger itu namanya. Ya. AI itu siapa yang bikin? Padahal agama ini, agama Islam ini, ilmu itu harus bersanad. Ya. Saya dapatkan dari guru saya, gurunya, sampai nanti bersambung ke Rasulullah. Karena dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, laulal isnad, kalau nggak karena sanad ini, laqala man sya'a masya'a. Ya. Pasti orang-orang akan ngomong apa yang dia pengen aja. Yang dia inginkan akan dia omongkan. Dan kita dengar. Angger wong ngomong itu kan bukan kapasitasnya tapi dia ngomong. Coba, apa yang terjadi? Sesat, Pak. Nyesatkan. Ya. Maka bijak-bijaklah ketika nanti saatnya antum harus memberikan alat ini kepada anak-anak. Nanti tapi kalau masih di kota tidak boleh. Ya, kita sudah bersepakat di awal gitu ya. Itu. Dan jangan sampai kesepakatan itu dilanggar ya. Artinya kesepakatan yang sudah kita bentuk itu kan ya tadi saksinya Allah kan. Allah dan Allah nggak akan biarkan kayak gini, nggak akan. Kesepakatan yang sudah disepakati kemudian dilanggar gitu tuh Allah nggak akan tinggal diam insya Allah. Kemudian selanjutnya ketika nanti liburan Pak, tolong didampingi anak-anak dengan baik. Insya Allah nanti disertakan mutabaah taksiliyah ya. Mutabaah yang harus nyentang-nyentang itu bukan berarti nyentang-nyentang itu harus dilakukan anak kita semua, enggak. Tapi antum harus melakukan semuanya. Orang tuanya yang harus melakukan semuanya itu. Ya. Artinya apa Pak? Jangan pernah membebani kepada anak sesuatu yang tidak pernah antum contohkan. Jangan pernah membebani anak-anak dengan sesuatu yang tidak pernah antum contohkan. Ya Pak. Ya. Jadi nanti mutabaah taksiliyah itu tugasnya untuk antum nyentang. Sudah berjamaah hari ini, sudah silaturahim hari ini, sudah berinfak hari ini dan sebagainya. Itu untuk orang tua dan ngajak anaknya. Ngajak anaknya jangan dipaksa. Ingat ya, ngajak anaknya jangan dipaksa. Cukup dicontohkan dan diberi pengertian, diajak. Kemudian selanjutnya, jika harus berlibur Pak, jika harus camping, jika harus naik gunung, tolong jangan polosan, ya, jangan polosan. Nah, maksud saya Pak polosan. Polosan lunga tok seneng gitu, selesai dari. Ya, harus ada obrolan, harus ada nilai yang masuk di diri anak dalam rihlah kita, dalam bertamasya kita, dalam staycation kita. Ya, harus ada nilai iman yang masuk di dalam diri anak. Bagaimana mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana melihat awan itu berjalan, itu menjadi obrolan. Ya. Bagaimana itu bisa menumbuhkan keimanan. Artinya di jalan banyak yang bisa dia lihat, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan nikmat-nikmat yang ada, yang mungkin dia merengek dengan nikmat ini, kok aku nggak sama seperti temanku gitu. Mungkin di jalan dia akan melihat orang yang lebih nggak lebih kurang beruntung daripada dia gitu. Nah, diajak bersyukur. Artinya piknik itu jangan piknik wawasan ya, ajenggur mangan-mangan tok gitu, bakar-bakar, senang-senang gitu. Ya. Apalagi khususnya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu itu memang hendaknya jangan banyak jajan, jangan banyak makan, karena tirakatnya perempuan itu ya qanaah itu, ngajari anak qanaah, cok seneng jajan, ya, saanane ning omah ono apa ya dipangan gitu. Gitu. Lalu lihat orang-orang sukses lah, lihat mereka yang sudah sukses gitu, bagaimana dulu ibu mereka tuh tirakat gitu. Kasih contoh satu di antara kita nih, ada yang setiap kali anaknya ujian, ibunya itu menggelar sajadah mulai pagi sampai anaknya pulang sekolah. Nah, dan saya lihat anak-anaknya bukan anak-anak yang petakilan, enggak, anaknya bagus-bagus. Ya. Lauzaki ya, Lauzaki. Tapi anaknya memang bagus-bagus saya lihat. Dan saya dengar ceritanya tuh dari ibunya langsung. Ulane iku Mas, kalau anak-anak sedang ujian, saya gelar sajadah tuh mulai dia berangkat sekolah sampai dia pulang baru saya selesai. Tirakat Pak. Anak-anak itu butuh ditirakati. Nah, ditirakati. Butuhnya apa saat tirakat? Nah, butuhnya dengan ibadah kita. Ya. Tetap tujuannya mencari ridho Allah. Ya. Sebagaimana cerita orang yang terjebak dalam gua itu Pak. Mereka menyebutkan amal-amal kebaikannya di hadapan Allah. Akhirnya Allah tolong kan, gua terbuka. Pun kita sama. Ditirakati. Ojo seneng ngumbar perut, ngumbar lidah dan sebagainya. Butuh ditirakati. Tangi wengi ku yo abot, yo sanjen kepengen duwe anak soleh gitu. Butuh ditirakati. Cok seneng jajan intinya gitulah. Ya jajan nggak apa-apa sewajarnya gitu. Wanggrono apa dituku, wanggrono apa dituku, nggak boleh kayak gitu. Ibu itu terutama ibu itu harus mengajarkan yang semacam-macam ini gitu. Karena perempuan itu kan sebenarnya terbatas sih. Kalau mau tirakat sholat malam juga nanti dia di beberapa hari setiap bulan kena bolong gitu kan. Mau puasa juga beberapa itu. Tapi kalau dia qanaah itu setiap hari bisa. Ya. Karena tirakatnya perempuan itu ya qanaah. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa anak-anak diajak silaturahim ke saudara-saudaranya. Kalau harus silaturahim harus keluar rumah diajak ke tempat saudara-saudaranya. Lebih baik juga kalau diajak ke gurunya juga. Ke gurunya juga. Artinya tentu di dalam perjalanan kita menuntut ilmu itu kadang ada sandungan entah kerikil, entah batu, entah lubang jeglongan gitu. Yang kadang membuat hati guru kita tuh tidak ridho. Ya saya husnudzon aja guru-guru kita ini ridho. Tapi pasti ada satu sandungan gitu yang membuat mereka tuh kadang tidak ridho. Nah itulah kadang yang membuat sebuah hambatan anak-anak kita tuh kok begini ya, gitu. Kok angel dikandani ya dalam tanda kutip. Nah, itu butuh Pak, dekatkan kepada gurunya. Dekatkan kepada gurunya. Kemudian yang terakhir Pak, nanti kalau terima raport, kemudian antum dengar sesuatu yang nggak enak dari gurunya, jangan beranggapan bahwa itu ungkapan kebencian. Karena yang disampaikan itu ungkapan cinta, Pak. Ya. Kalau dia nggak cinta, dia nggak akan sampaikan ke antum, udahlah aku diam saja, aman gitu. Ya. Saya kan ngomong saya di depan antum gini tuh mending saya diam, aman gitu.
Tapi karena saya cinta kepada antum semua, ya, kadang omongan saya dianggap oh nyindir, oh kok ngelarak no hati gitu. Nek kesindir dan loro hati itu aslinya hatinya hidup. Ya. Tapi yo jadi terus-terus no lorone gitu. Kalau lorone terus-terusnya jadi hatinya kok mati. Ya. Ya, cukup dipikir aja, dipikir benerkah gak sih omongannya itu. Nyindir aku apa gak sih gitu. Ini salah satu nggak nyindir personal Pak. Tenang aja. Nah, tenang aja, nggak sindiran insya Allah. Nah, cuman antum aja yang merasa kesindir gitu. Kalau nanti antum mendapatkan rapot gitu tadi, kok ustadznya kok ngomong yang nggak enak tentang anakku, udah diterima dulu, kemudian bersyukur Pak. Bersyukur aku bisa mengetahui celah-celah lubang-lubang anakku ketika dia masih kecil. Artinya masih sangat mudah untuk ditutup lubangnya. Kalau kita ketahuinya udah besar, susah Pak. Ya. Apa dikandani kok dia wis gede, ewoh aku gitu. Apa tak paksa kok dia gak cah cilik meneh gitu. Pasti begitu. Nah, mumpung kita masih kecil, dengarkan aja, diresapi, ditafakuri. Ya, kalau itu melibatkan karena dosa kita misalkan ya istighfari itu aja. Gak usah diserii gurunya. Ya Pak? Ya Pak? Bu, ya Bu? Sejak diserii gurunya. Ojo malah dihindari. Justru yang gitu-gitu guru yang perhatian saja nih. Kalau dia mau dia diam aja. Diam itu nggak resiko, ya kan? Diam itu nggak resiko. Tapi bukan itu tujuan kita, gitu. Ya. Kalau antum dapat kayak gitu sabar Pak, sabar, syukur gitu. Artinya antum diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih mendekat. Sebagaimana kisah Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi ketika bertemu dengan gurunya yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau berdua ini ketemu di Mekah. Kemudian gurunya nih bertanya kepada Syakik, Syakik, bagaimana kamu tuh memaknai kehidupan ini? Kata Syakik Al-Balkhi apa? Kehidupan ini tuh kalau ada ya aku makan, kemudian kalau nggak ada aku bersabar. Baik kan Pak ungkapan ini? Baik nggak Pak ungkapan ini? Baik kan? Ono ya dipangan, ono ya sabar. Apa kan Pak? Baik. Kemudian Ibrahim bin Adham itu mengatakan, nek jawabanmu ngono, ya, segawon yang balhan itu ya kayak ngono. Tahu segawon ya Pak? Tahu segawon? Segawon yang balhan itu kayak ngono. Dia dikei mangan ya mangan, nek gak dikei mangan ya meneng. Nah, kan gak terima nih Syakik Al-Balkhi gak terima, kemudian tanya kepada Ibrahim bin Adham, lalu gimana? Wahai Syekh, lalu gimana? Nah, lalu Syekh Ibrahim bin Adham dia berkata bahwa kalau aku diberi, artinya Allah beri nikmat, kalau aku diberi nikmat maka asartu kata. Aku akan isar, mendahulukan kenikmatan itu untuk saudaraku. Wa idza munitu raditu wa syakartu. Kalau aku dihalani dari kenikmatan itu, maka aku ridho dan aku bersyukur. Pun kita hari ini Pak, kalau antum dengar kata-kata yang gak enak dari ustaz tentang anak kita, kok qadarullah kita juga lihat sifat anak kita begini dan begitu, maka tiru sebagaimana Ibrahim bin Adham, ya, ridho dan bersyukur. Artinya Allah ingin kita lebih dekat. Dengan anak kita seperti itu, kemudian kita lebih dekat kepada Allah, itu kan sebenarnya kondisi yang membahagiakan, ya kan?
karena anak kita begitu, kemudian kita ini lebih dekat dengan Allah, itu sesuatu yang membahagiakan. Dan orang yang bersyukur itu Allah akan limpahi dia nikmat tambahan, ya kan? La in syakartum la azidanakum. Temenan nek panjenengan bersyukur tak tambahi nikmatmu. Ya. Iki sing ngomong dudu wiwit ya. Ngoten Pak. Ya. Kemudian yang paling terakhir saya sampaikan, saya serahkan pendidikan anak-anak panjenengan di 2 minggu ini full saya kembalikan di rumah, dan tolong namanya libur jangan sampai liburnya full libur, tapi tetap ada materi-materi ilmu, materi-materi keimanan yang harus antum tanamkan di anak-anak. Ya. Nggak harus di kelas, nggak harus secara mengilmui, nggak harus ya. Bisa nanti dari obrolan ringan ya. dan sebagainya. Intinya jangan kemudian libur itu menjadi sesuatu pemberhentian kita, kebersamaan kita dengan ilmu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.